자기는 하나님의 몸을 빌린 사람이기 때문에 몸뚱이만 자기지 하나님의 영이에요. 그러니까 이렇게 그렇게 그동안 세뇌를 받으니까 그렇게 자연스럽게 될 수가 있는 거고요. 뜨거운 물에 정말로 뜨거운 말씀에 부르졌어. Jung Myung-sok, pendeta yang mendirikan misi Injil Kristen yang sangat terkenal di Korea, bahkan sekarang filmnya itu sementara tayang di Netflix, teman-teman. Lu harus bayar untuk nonton dokumenternya. Intinya dia ini adalah seorang penjahat kelamin yang telah memperkosa hampir 10.000 mahasiswi wanita-wanita muda di Korea, di Hong Kong, sampai di Taiwan. Bagaimana kisah selengkapnya? Nonton sampai selesai. Lahir dengan nama Jung Myung-sok pada 16 Maret 1945 sebagai anak tertua ketiga dari 7 bersaudara. Ia lahir di desa pegunungan di Sumakri atau Wolmyongdong atau Dalbakgol, Jinsan Myun, Kabupaten Gemsam, Provinsi Chungcheong Selatan. Kalau salah sebut, mohon maaf teman-teman ya. Keluarganya itu menjalani kehidupan yang miskin dan jauh dari kota manapun. Dan selain itu, ini adalah periode ketika Korea Selatan baru pulih dari pendudukan selama 40 tahun di tangan Jepang. Mereka sangat miskin hingga Jung tidak mampu untuk belajar di sekolah menengah atas. Bahkan dia nggak bisa masuk SMP, meskipun ia telah lulus dari sekolah dasar. Jadi dia hanya lulus di SD saja. Karena nggak bisa sekolah, keluarganya menugaskan dia untuk membantu pertanian keluarga untuk makan sehari-hari. Bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan dari pertanian itu. Dan seringkali mereka harus bergantung pada air, garut, atau bubur encer untuk mengatasi rasa lapar mereka. Sebagai seorang anak kecil yang mengalami kemiskinan dan kesulitan, Jung Myung-sok menyadari betapa tidak berartinya hidup di usia muda. Dia mencari tujuan hidup dan membaca Alkitab secara mendalam untuk mendapatkan jawaban setelah Alkitab itu dibagikan kepada mereka di desa itu. Ketika Jung Myung-sok masih remaja, dia akan bertani siang hari sambil berdoa dan membaca Alkitab di gua-gua dekat rumahnya di sisa waktu sore sampai malam. Dan kemudian di situ dia mulai berhubungan dengan Tuhan Yesus dalam doa menurut dia. Kemudian Jung Myung-sok itu mulai mengunjungi banyak gereja dan rajin menghadiri gereja Sukmak di dekat rumahnya. Pembicara kebangunan rohani di gereja-gereja itu kebanyakan mengkhotbahkan pesan-pesan apokaliptik tentang kedatangan kembali Yesus dan penghakiman dunia dengan api. Dan teman-teman, katanya meskipun dia itu nggak dapat menerima mengapa Yesus harus menghukum membakar orang-orang di neraka kalau nggak percaya sama Yesus, tapi meskipun dia nggak terima itu, dia tetap beribadah hari Minggu dengan setia. Dia tetap setia untuk percaya pada Yesus. Ketika dia berusia 19 tahun, dia melayani sebagai guru sekolah minggu di gereja Sukmak. Ketika dia berusia 20 tahun, dia pergi ke jalan-jalan di kota dan desa terdekat untuk membagikan Injil Yesus dan mendorong orang-orang untuk mulai menghadiri gereja terdekat. Jadi memang dia sangat tulus, teman-teman. Ketika Jung hampir berusia 20 tahun, Jung direkrut untuk perang Vietnam sebagai bagian dari divisi infanteri ke-9 atau divisi kuda putih. Lucunya teman-teman, alih-alih membunuh musuh, Jung malah membawa tali untuk menangkap mereka sehingga dia bisa menyelamatkan hidup mereka, bisa menginjili mereka. Hal ini sangat tidak dianjurkan pada masa perang. Dan komandan itu menganggap dia ini sebagai orang yang sangat bodoh dan konyol. Karena ya itu moralitas seperti itu nggak diperlukan katanya di medan perang. Tapi teman-teman, meskipun dia dimarah oleh karena perbuatan dia, tapi para tahanan yang dia tangkap itu, ini hanya memberikan info penting yang berkontribusi signifikan bagi operasi mereka. Seperti operasi Hong Kil-dong, Kolonel pensiunan Cho Hen-nam itu salah satu komandan yang pimpin Jung ini. Dia menulis tentang Jung dalam memoir perang Vietnam berjudul My Blue Days on the Vietnam Battlefield. Sebagai hasil dari keberhasilan Kopral Jung dalam pertempuran dan berkontribusi pada perdamaian antara kedua negara ketika dia menangkap alih-alih membunuh tahanan, Jenderal Choi Myung-sin, komandan pasukan ROK di Vietnam, memberikan Jung Citation for Distinguished Service in War. Jadi akhirnya dia malah dapat penghargaan, teman-teman. Karena dia nggak membunuh musuh, dia malah menolong musuh itu dan dia menginjili. Setelah tur kedua Jung dalam perang, Jung juga dianugerahi medali Hwarang dan medali Ineon. Namun di atas semua itu, pendeta Jung bersaksi bahwa Tuhan telah melindungi dia dan rekan-rekannya berkali-kali karena dia juga menjaga ajaran Yesus untuk mengasihi musuh, katanya.
Setelah kembali dari tur keduanya di Perang Vietnam, Jung Yong Sok menggunakan sebagian besar penghasilannya dari dinas militernya untuk membangun kembali gereja Sukmak di dekat rumahnya. Tahun-tahun antara 1970 sampai 75 adalah masa ketika Jung juga memulai kembali kehidupan doa pertapaannya. Dia itu selalu berpuasa, berdoa untuk waktu yang lama, dan mulai menuliskan kata-kata kesadaran dan wahyu yang dia terima selama masa setelah perang itu. Dikatakan bahwa itu adalah tahun-tahun pembentukan dari 30 pelajaran Providence yang ia sampaikan sebagai seri pelajaran Alkitab dasar nanti ketika dia menjadi pemimpin. Ia juga mengunjungi berbagai gereja untuk memahami keadaan kekristenan di masa itu di Korea. Kita masuk pada masa-masa awal dari pergerakan dia. Pada tanggal 1 Juni 1978, Jim Yong Sok tiba di Seoul, di kota terbesar di Korea. Yang dia itu bawa hanyalah pakaian, sekitar 300.000 won uang, dan setara dengan uang tunai sekarang itu 300 US dollar, atau kalau di Indonesia itu sekitar ya ada 4 jutaan atau 5 jutaan. Dan sebuah koper dengan diagram dari 30 pelajaran. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di Sinchon dan hampir tidak dapat memuat 4 orang duduk. Dan dia memulai pelayanan dia lewat penginjilan di jalanan. Pada bulan Maret 1982, Jim Yong Sok mendirikan MS Missionaries atau Misi Injil Kristen. Dalam beberapa tahun jumlah gereja dia itu atau gerakan dia itu dengan cepat berkembang dari beberapa ratus orang itu menjadi beberapa ribu, kemudian menjadi puluhan ribu. Mereka pun akhirnya karena sudah sangat banyak, mereka itu sampai susah untuk dapat tempat yang pas untuk seluruh murid-muridnya. Tapi setelah banyak berdoa katanya, dia dan murid-muridnya itu mulai mengembangkan kampung halamannya di Wolmyongdong menjadi tempat retreat pada tahun 1989. Dan situs ini akhirnya berubah menjadi kuil alami yang menarik puluhan ribu pengunjung setiap tahun, bahkan hingga hari ini. Kemudian teman-teman, singkat cerita, pada tahun 1999, Jim Yong Sok ini akhirnya mendapat tuduhan pemerkosaan dan penyerangan seksual yang dilakukan kepada para pengikutnya. Namun ketika dia mendapat tuduhan itu, dia kabur ke Jepang tahun 2001 dan juga sempat kabur ke Hong Kong hingga tahun 2006, dan ia ditangkap di Cina karena sejumlah kasus kejahatan. Dan dia selama di pelarian itu, dia terus memperkosa para pengikutnya ataupun tempat-tempat di mana dia menginjil, di kampus, di sekolah, dia melakukan pelecehan seksual. Dikatakan bahwa para pengikutnya itu seperti dihipnotis teman-teman ya, untuk tunduk dan taat kepada dia. Sebenarnya bukan hipnotis, tapi lebih ke didoktrin dengan cara yang sangat-sangat sistematis untuk taat dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan apapun yang dia katakan sebagai kehendak dari Tuhan. Ada dua kesaksian mantan member dari Jim Yong Sok yang diketahui itu memberikan pengakuan tentang bagaimana dia telah berhubungan seksual dengan Jim Yong Sok ini, dan itu dikatakan sebagai penyucian diri. 언론을 통해서 정명석의 성폭행과 납치, 폭행 이런 사실들이 처음으로 세상에 폭로되는 그런 사건이었죠. 황령은 자신을 비롯한 수많은 여성 신도들이 총재 정치로부터 상습적으로 성폭행을 당했다고 주장했습니다. Salah satu membernya yang bernama Elizabeth, dia pernah bergabung dengan JMS selama 1 tahun 6 bulan. Awalnya saat ia sedang berjalan-jalan di sebuah mall yang ada di kota Canberra, ia didatangi oleh seorang wanita yang membawa sebuah kerajinan tangan tentang agama Kristen sehingga membuat Elizabeth tertarik. Kejadian tersebut terjadi tahun 2011 dan akhirnya Elizabeth dan wanita itu berdiskusi soal agama bahkan dunia modeling hingga akhirnya Elizabeth tertarik untuk bergabung dengan JMS dan bertemu dengan pemimpin JMS cabang Canberra. Saat bergabung dengan JMS, Elizabeth didoktrin untuk mengurangi jam tidurnya dan melakukan diet ketat untuk menjaga penampilannya. Selain itu, Elizabeth juga harus bangun jam 3 pagi karena menurut JMS, jam tersebut adalah waktu yang baik untuk berdoa atau segala hal tentang Tuhan. Namun tujuan JMS sebenarnya menyarankan para membernya untuk bangun jam 3 pagi dan mengurangi jam tidur adalah agar mereka lebih mudah untuk dicuci otak dan mengendalikan pikiran mereka di saat-saat itu. Karena menurut para psikologi, jika seseorang kurang tidur, maka dia akan sulit berpikir secara optimal dan lebih mudah untuk didoktrin. Dan ketika mereka didoktrin, itu isinya adalah bahwa Jung adalah sebuah gambaran dan dia adalah replika dari Mesias yang datang kedua kali sesuai dengan yang dijanjikan dan harus diperlakukan selayaknya Tuhan. Selain itu, JMS menyarankan para member wanita untuk menuliskan surat kepada Jim Yong Sok yang saat itu ada di penjara. Dalam mereka menulis surat itu teman-teman, mereka itu harus menuliskan surat layaknya seorang wanita kepada kekasihnya. Dan Jung akan membalas surat tersebut kepada wanita-wanita itu
yang ia pilih dengan bahasa yang cukup berbau seksual. Elizabeth bersama member wanita lainnya bahkan sampai diajak oleh pihak JMS untuk menjenguk Jung Min Sok yang saat itu masih mendekam di penjara karena kasus pemerkosaan. Bahkan Jung itu menyapa dan mengenal semua wanita yang menjenguknya di penjara. Selain Elizabeth, beberapa pengakuan mantan member lain yang tidak disebutkan namanya adalah fokus dari ajaran JMS adalah untuk menyembah Adolf Hitler dan satu-satunya cara untuk menyucikan diri dari dosa dengan melakukan hubungan seksual dengan Jung Min Sok. Dan ternyata beberapa korban wanita yang sempat menolak berhubungan dengan dia itu diancam dengan kata-kata yang akan masuk ke neraka kalau nggak ikut. Seorang yang bernama juga Peter Daly, mantan member yang juga asal Australia, itu awalnya datang ke Korea Selatan untuk mengajar bahasa Inggris tahun 2003 yang lalu. Ia dikenalkan oleh seseorang tentang JMS hingga akhirnya setuju bergabung dengan JMS. Setelah Peter ini menjadi member JMS, ia dibawa ke perkumpulan para member JMS di sebuah tempat yang ada di Korea. Dan Peter ini terkejut di mana ia melihat banyak wanita cantik seperti model dalam perkumpulan itu. Bahkan dia melihat ada sebuah video, ada 4 hingga 5 wanita cantik yang tanpa busana mengatakan aku mencintaimu Jung Min Sok dalam bahasa Korea. Dan teman-teman, selain kesaksian 2 tadi itu ada banyak sekali ya orang-orang yang kemudian itu mau bersaksi. Tapi di antara mereka kebanyakan itu nggak mau menunjukkan muka mereka karena Jung Min Sok ini sempat pakai ancaman, bahkan dia sempat pakai prinsip berburu ruba atau dia suruh orang-orang yang ikut dia untuk memburu orang-orang yang mau bersaksi atau mau menangkap dia untuk membongkar kejahatan dia. Ya, dia itu bahkan sampai bikin pemerkosaan di Korea. Ketika diketahui, dia lari ke Hong Kong. Dan selama di pelarian dia itu suruh para pengikut wanitanya itu untuk kirim video-video bugil ya, supaya dia bisa lihat dan yang mana cantik dia suruh datang. Dan akhirnya dia bisa perkosa. Mereka itu didoktrin bahwa kalau dia mau tidur dengan mereka itu nggak bisa ditolak. Ada yang menolak itu pasti dia bikin kekerasan. 성경을 2000번 읽었다. 하나님이 안 보인다고? 안 보여? 나 쳐다봐 하나님. 사실 Polisi itu akhirnya menangkap dia itu pada tahun 2007 ketika di sebuah negara, tepatnya di Cina, itu bikin sebuah acara pertukaran budaya seperti itu. Dan akhirnya dia itu hadir di acara tersebut dan Badan Intelijen Negara itu datang menghampiri menangkap dia di saat itu. Ketika dia mau diinterogasi, dia itu menjadi berpura-pura gila untuk menutupi kesaksian dari dirinya. Saudara-saudara, sekianlah kisah dari Jung Min Sok ini. Kiranya kisah ini bisa membuat kita melihat ya bahwa ternyata banyak orang itu memang bisa menggunakan Alkitab, menggunakan kerohanian untuk menipu dan melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya kenapa bisa ada orang-orang seperti ini? Itu karena ada banyak jemaat yang nggak mikir, teman-teman. Jemaat yang menganggap bahwa pendeta itu adalah sosok yang lebih dekat dengan Tuhan dibanding dirinya jemaat. Jangan berpikir begitu. Anda jemaat dan pendeta itu sama. Gak beda kalian. Kalian jemaat dan pendeta adalah orang-orang yang diurapi. Ya, ketika Anda jemaat berpikir bahwa pendeta itu di hadapan Tuhan lebih dekat dari Tuhan daripada Anda, maka Anda itu adalah orang yang akan mudah dibodohi seperti para pengikut dari JMS ini. Apa perbedaan kita dengan pendeta? Pendeta itu belajar teologi, mereka belajar Alkitab, dan mereka itu lebih berhak untuk mengajarkan Alkitab. Bukan berarti mereka lebih dekat dengan Tuhan. Enggak. Tidak karena lebih tahu Alkitab berarti lebih dekat dengan Tuhan. Tidak, teman-teman. Saya teologi, tapi jangan pernah anggap saya lebih dekat dengan Tuhan dibanding Anda. Kita sama-sama orang yang ditebus oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya pada prinsipnya kalau kita mau lihat, para hamba Tuhan itu, para pendeta itu, penatua, diaken, mereka lah yang harus lebih dibawa dari jemaat. Mereka yang jangan sampai kita menganggap mereka tinggi, enggak. Mereka yang harus menganggap jemaat tinggi. Kalau kita jemaat menganggap mereka tinggi, maka kita itu orang-orang yang ya tadi, kita nggak mikir sebenarnya. Hamba haruslah menjadi hamba, ya kan? Jemaat adalah domba-domba Tuhan yang harus digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Kita sekali lagi nggak lebih jauh dari Tuhan dibanding mereka. Kita di hadapan Tuhan, pendeta, sama sopir. Kalian buka KTP pendeta, itu pekerjaan, teman-teman. Pekerjaan untuk cari uang itu. Sama sopir juga pekerjaan, sama menjadi pegawai negeri sama pekerjaan. Dan gak ada pekerjaan yang membuat dia lebih dekat dengan Tuhan, itu gak ada, teman-teman. Semua pekerjaan sama, hanya pendeta itu sekolah khusus Alkitab supaya dia bisa mengajarkan Alkitab secara sistematis sesuai dengan kebenaran dari doktrin, ajaran, sistem yang ada dari Alkitab. Sehingga jemaat itu gak bisa sembarangan untuk membaca Alkitab, atau jemaat itu gak bisa untuk bikin tafsiran baru dan sebagainya.
pendeta bertugas untuk membawa ajaran yang benar, mengkhotbahkan, menggali tafsiran atau makna dari Alkitab sesuai metode-metode yang mereka belajar di kampus teologi. Itu tugas pendeta. Dan sekali lagi, itu nggak buat mereka lebih dekat dengan Tuhan. So, saudara-saudara, kiranya video ini menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.